Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket. Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lain. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus. Kalau mau bilang apakah Deddy Sitorus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut bumerang bagi diri sendiri terus kan jadi bekelit-kelit ke sana kemari. Kalau kutelusuri, kalau kutelusuri makin dalam, ternyata banyak kali tingkahnya si kawan ini ya, banyak kali tingkahnya, ya. Dia diskakmat sama Pak Yusril, ya. Dari dulu ternyata masalah angket, ya, masalah angket. Dia begitu, suaranya, kencangnya, sampai saking kencangnya dia sampai membongkar kalau tidak ada uang tidak mungkin jadi anggota dewan. Dia bahkan sampaikan sampai 30 miliar. Nah, Pak Yusril bilang, ya itulah yang diangket. Nah, begitu Pak Yusril bilang seperti itu, dia berkelit. Angketnya bukan ke situ lah, angketnya mau kemana? Jadi mereka mau mengarahkan angket itu sesuai keinginan mereka, bukan berdasarkan mau meluruskan yang benar di mana, yang salah di mana, atau mereka ngurusin angket itu bukan mau membicarakan masalah keadilan untuk bangsa ini, bukan. Ternyata mereka mau mengajukan angket itu ya sesuai dengan keinginan mereka. Angket itu mau diarahkan khusus hanya persoalan pilpres, ya. Tetapi kalaupun angket khusus hanya persoalan pilpres, ngapain dia bicara soal pencalekan? Ya, menjadi anggota legislatif itu habis untuk DPR RI itu habis sampai 30 miliar lebih ditantang sama Yusril. Itulah yang diangket. Ternyata apa? Mereka, sekali lagi sampaikan, mereka hanya besar omong doang. Semua disangkal oleh orang-orang ini. Begitu kalah, mereka kalap. Tetapi tetap ingin merasa paling benar. Ya? Paling benar. Masalah Gibran ya, katanya Gibran itu adalah anak haram konstitusi. Padahal Gibran itu mereka inginkan salah satu bakal cawapres mereka. Kalau MK meloloskan usia, ya, permintaan mereka, MK meloloskan usia, tetapi Gibran tidak dapat mereka raih karena Gibran sudah memilih terhadap Prabowo. Hal itu disangkal oleh si Deddy ini. Ya, mereka tidak inginkan Gibran. Mbak Puan mengatakan itu. Nah, disangkal kan. Terus Jokowi katanya minta 3 periode. Mbak Puan juga mengatakan Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Ya, kalaupun ada permintaan 3 periode, itu dari mereka yang menginginkan Jokowi tetap jadi presiden. Jadi bukan dari Jokowinya, tetapi trio, Amerika ada trio lah. Deddy Sitorus, Adian, dan Hasto itu selalu menggaungkan bahwa Jokowi minta 3 periode. Dan Puan menyangkal itu. Ya. Kembali ke Viti tadi, bahwa mereka juga menggaungkan angket. Entah kemana lah ujung-ujungnya angket itu. Tidak ada dibahas kembali. Kenapa tidak jadi? Ya. Kenapa angket tidak jadi? Si Deddy Sitorus ini tidak ada menyampaikan itu sebagaimana dia menyampaikan di forum itu. Harusnya dia bikin forum lagi untuk menyampaikan kenapa angket tidak jadi. Ya kan? Apakah angket tidak jadi karena dia takut dengan apa yang disampaikan oleh Yusril? Ya, kalau angket dilakukan, yang diperiksa kalian-kalian juga. Yang diperiksa bagaimana kalian bisa menjadi anggota dewan, habiskan uang sekian puluh miliar, ya kan?
Jangan pula angketnya hanya mengurusin tentang pencapresan. Ya. Jadi benarlah juga kata Mahfud MD. Ya, sebelumnya Mahfud MD tidak setuju dengan angket. Ya, benarlah apa kata Mahfud MD tentang pilpres atau tentang pemilu, yang kalah pasti akan selalu teriak curang. Ya, yang kalah pasti akan selalu teriak curang. Sampai hari ini, kalau ada forum, mereka masih meneriakkan anak haram konstitusi, ya? MK Paman Usman. Ya? Yang terakhir ada lagi mereka gabungkan dengan pascok, ya, parcok, maaf bukan pascok, parcok, ya. Nah, dan kemudian mereka selalu mengatakan penguasa. Penguasa siapa 10 tahun ini? Penguasa kan mereka. Partainya partai penguasa selama 10 tahun. Justru karena mereka menjadi partai penguasa selama 10 tahun, mereka kepedean untuk mencapreskan Pak Ganjar sama Pak Mahfud dari mereka sendiri dua-duanya. Mereka kepedean. Kita melihat hasil akhirnya seperti apa. Ya,